Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Al-Quran pada hakikatnya adalah sebagai pedoman untuk umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, supaya kita semakin paham dan semakin mengerti dan semakin melekat di jiwa kita, saya akan memberi makna semampu saya. Ya, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi setan itu terkadang menyelinap di benak kita untuk menyesatkan kita. Nah, kita berlindung. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sebab Allah lah kita ini hidup, dengan sebab Allah lah kita ini memeluk Islam, dengan sebab Allah juga kita ini dituntun oleh hidayahnya. Nah, hidayah yang sangat baik, yang paling baik adalah hidayah dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif Lam Mim, Allah a'lamu bimuradihi. Allah lah yang lebih tahu apa maksud Alif Lam Mim. Tapi ini mengandung mengandung asma-asma Allah di dalam ayat-ayat yang sebagai muqaddimah di sini. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, itu semuanya mengandung asma-asma Allah. Dzalikal kitabuh, kitab itu, kitab Al-Quran ini maksudnya, la raibah, tidak ada keraguan fihi dalam Al-Quran. Jadi semua berita yang ada dalam Al-Quran kebenarannya pasti, karena ini bukan buatan Kanjeng Nabi. Ya, pasti. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang betul-betul takut, karena takwa itu banyak artinya ya. Takut kepada siksa itu juga termasuk takwa. Menjalankan perintahnya juga termasuk takwa. Menjauhi larangannya termasuk takwa. Bekerja yang halal termasuk takwa. Menjauhi yang haram termasuk takwa. Alladzina yu'minuna, nah ini di sini dilukiskan. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yu'minuna yang mereka beriman bil ghaib, kepada perkara ghaib. Orang yang percaya kepada perkara ghaib. Apa yang perkara ghaib? Ya, seperti Allah, malaikat, siksa kubur, jin, itu ghaib semuanya. Ya. Siksa neraka, surga, itu ghaib. Jadi iman yang kokoh, yang kuat terhadap yang ghaib. Wa yuqimuna sholata, dan mereka itu mendirikan salat. Bukan hanya mendirikan, karena yuqimu di sini di samping syarat rukunnya lengkap ya, juga khusyuk, tadarru, itu wa yuqimuna shalah. Kemudian bisa menjauhi perkara yang diharamkan. Karena dalam Al-Quran sendiri, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dalam artian ya atas dorongan nafsu kita. Kemungkaran itu adalah atas dorongan-dorongan yang ada dari setan, ya, godaan-godaan dari setan. Wa mimma razaqnahum, dan dari barang apa razaqna yang telah kami rizkikan hum kepada mereka, yunfikun, mereka menafkahkan. Maksudnya di sini harta kita yang diberikan oleh Allah itu diinfakkan, diberikan kepada yang punya hak. Seperti yang punya hak ya
anak, istri, orang tua, fakir miskin, pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan sebagainya. Jadi diinfakkan bukan hanya ditumpuk-tumpuk ya. Walladzina yu'minuna ma unzila ilaika. Walladzina, dan juga ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa adalah walladzina, dan orang-orang yu'minun yang beriman bima unzila ilaika, dengan barang apa unzila yang diturunkan ilaika kepada Muhammad. Maksudnya ini Al-Qur'an. Jadi bukan hanya iman kepada kitab Taurat, Injil, Zabur, tapi juga mengimani Al-Qur'an. Bukan hanya mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi juga mengimani Nabi Muhammad, seperti itu. Orang Islam juga enggak sempurna imannya kalau cuma iman kepada Nabi Muhammad tapi tidak mengimani rasul-rasul sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Qur'an itu hanya sebagai pelengkap dari kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan min qablika sebelum kamu. Yang maksudnya Al-Qur'an Zabur, Injil, Taurat, dan suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Isa. Selanjutnya di sini wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati, dan dengan negeri akhirat hum yuqinun, mereka itu yakin dengan sepenuhnya bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kehidupan akhirat itu tidak ada akhirnya ya. Jadi kalau kita naudzubillah kita itu masuk neraka, ya selamanya di neraka. Kalau sudah menjadi penduduk neraka, tentunya kalau kafir, kalau masih ada Islamnya, ada imannya, ya bisa juga keluar. Ya tentang waktunya wallahu a'lam. Nah, dengan hari akhirat maka mereka yakin. Nah, dengan meyakini, semakin yakin kepada negeri akhirat, maka kita itu akan semakin takut, semakin takwa, semakin banyak beramal, karena selalu terbayang di depannya bahwa kita ini tidak selamanya hidup dunia dan akan dipertanggungjawabkan ya. Wala tus'alunna yaumaidin 'anin na'im. Akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan pada hari ini tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Ya, nikmat yang paling besar ya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan lain sebagainya. Ulaika ala hudan. Nah, mereka itu ciri yang disebutkan dalam ciri-ciri orang yang bertakwa itu ala hudan, selalu ada dalam petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itulah dan mereka itulah humul muflihun, mereka itu orang yang beruntung. Jadi yang disebutkan tadi inilah orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat ke-5, ayat ke-6 ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir itu menutupi dari kebenaran Tuhan, kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad itu tertutup bagi mereka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sama saja alaihim atas mereka, andartahum, apakah engkau Muhammad akan memberi peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Diberi peringatan atau tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman ya. Jadi begitulah. Karena apa? Karena sudah tertutup. Kebenaran itu bagi mereka tertutup, sudah ditutupi oleh kebodohan, oleh kesyirikan, oleh kekafiran ya. Ya, mengapa demikian? Kok sampai peringatan itu tidak masuk ya? Wejangan-wejangan, ceramah-ceramah enggak masuk. Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Yang dimaksud pendengaran di sini ya bisa juga pendengaran telinga, bisa juga pendengaran hati, karena di hati itu ada pendengaran. Yang di kiri pendengaran bisikan iblis, yang di
kanan pendengaran bisikan malaikat. Ilham intinya ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku mengilhamkan kepada jiwa itu ketakwaan, fujuraha kejelekan ya, dosa-dosa, wa taqwaha dan ketakwaan. Jadi terserah kita nanti mau mendengarkan telinga lewat mana, apa yang kiri yang kanan terserah kita. Nah, kalau sampai ditutup ya nggak bisa menerima kebenaran. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, wisawatun dengan tutupan, walahum, dan bagi mereka azabun azim, azab yang pedih ya. Jadi hatinya ditutup, pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup. Maksudnya penglihatan di sini adalah penglihatan hati. Hati sudah nggak bisa kenal lagi dengan keberadaan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah. Ini gara-gara hati kita itu ditutup. Nah, apakah Allah zalim? Demikian enggak zalim, karena Allah itu sudah tahu. Karena ini walaupun dikasih peringatan, dikasih pelajaran, dikasih penjelasan, memang sudah beriktikad dalam hatinya bahwa tidak akan menerima kebenaran Islam, dia ditutup ya, seperti itu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ma hum bimu'minin, dan sebagian dari manusia man yaqulu, orang yaqulu yang berkata, orang amanna, kami telah beriman, billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Nah, ini munafik lah seperti ini. Katanya beriman, mulutnya bicara beriman, tapi hatinya enggak. Ini ada yang seperti ini. Siapa yang bilang ini? Ya Allah. Kita tidak boleh memvonis seseorang itu munafik kecuali memang sudah Allah yang memvonis. Ya ciri-cirinya ini ya, ciri-cirinya ini. Mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka itu maunya menipu Allah. Allah mau ditipu. Dan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Seperti itu. Maunya mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka itu tidak menipu kecuali hanya menipu dirinya sendiri. Pada hakikatnya menipu Allah dan menipu orang lain, ya, orang-orang yang beriman maksudnya, itu sesungguhnya mereka itu menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasakan seperti itu. Nah, di hati mereka itu, di hati orang munafik, fi qulubihim maradun, di hati mereka itu ada penyakit. Ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Yang dimaksud penyakit di sini adalah penyakit kesyirikan, penyakit kemunafikan, penyakit kefasikan dan lain sebagainya. Penyakit riya dan lain sebagainya, termasuk penyakit kesombongan dan sebagainya. Fazadahumullahu maradun, maka Allah menambahi kepada mereka, menambahi maradun, penyakit. Jadi hanya semakin ditambah oleh Allah. Karena hati mereka tidak ada upaya untuk dibersihkan, untuk disucikan seperti itu. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang disucikan ya, jiwanya. Memang mereka tidak punya upaya untuk mensucikan diri mereka, sehingga oleh Allah ditambah dengan penyakit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yaktibun, dengan sebab barang apa kanu yang ada mereka yaktibun, mereka berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka orang munafik, la tufsidu, janganlah kamu berbuat kefasikan, kerusakan ya. La tufsidu, janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Ya. Jadi kalau dicegah
supaya jangan kau berbuat kerusakan di bumi. Maka mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Qalu mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Kami ini, hanya saja kami ini berbuat baik. Saya ini mau membuat baik. Kami ini mau memperbaiki. Ini kalau disalahkan, jadi enggak bisa disalahkan. Mereka itu selalu merasa benar. Ya. Ini beritanya Al-Quran seperti itu. Jadi kalau sudah melawan syariat masih tidak mau untuk dibetulkan, itu berarti ciri-ciri munafik seperti itu. Karena ukurannya itu Al-Quran, ukurannya syariat, ukurannya hadis Nabi dan pendapat-pendapat ulama. Ala ingatlah kamu, innahum sesungguhnya mereka humul mufsidun, mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, dan akan tetapi mereka itu tidak merasa berbuat baik, padahal sesungguhnya itu merusak, baik merusak akidah, merusak akhlak dan sebagainya. Wa idza qila lahum aminu, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kamu. Ayo kamu beriman saja, iman kepada Allah. Kama amanan nasuh, sebagaimana manusia telah beriman. Ayo ikut ke agama Islam seperti mereka itu telah menjadi muslim yang baik. Maka qalu mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Mereka itu menjawab, mengapa kami akan beriman sebagaimana telah beriman orang-orang yang bodoh itu. Jadi orang Islam itu dianggap orang bodoh, orang goblok, ya. Dianggap orang goblok. Itulah kegelapan mereka, sehingga tidak bisa menerima kebenaran Islam. Dianggap orang yang Islam, yang mu'allaf, yang masuk Islam. Sekarang kan banyak ya di dunia, sudah mencapai menurut statistik dunia, umat Islam itu sudah ranking pertama sekarang. Nah, orang yang seperti ini akan bilang, orang yang masuk Islam itu dianggap orang yang bodoh. Anu'minu kama amanas sufaha, mengapa kami akan beriman kepada seperti apa yang orang bodoh itu beriman, seperti itu. Ala innahum humus sufaha, ini ditegaskan oleh Allah. Ala, ingatlah kamu, innahum, sungguhnya mereka, humus sufaha, mereka itulah yang bodoh. Sesungguhnya menurut Allah, hanya menurut mereka yang pintar. Menurut Allah sungguhnya dia itu bodoh. Walakin la ya'lamun, dan akan tetapi mereka itu tidak mengetahui. Disangkanya dirinya itu berbuat kebaikan, disangkanya dirinya itu orang alim, pandai karena tahu segala hal, tahu segala disiplin ilmu, padahal sesungguhnya mereka itu tidak tahu, ya, karena tidak bisa menerima kebenaran Islam. Nah, kemudian pada ayat ke-14 di sini surat Al-Baqarah, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka bertemu alladzina kepada orang-orang amanu yang mereka beriman, qalu mereka berkata amanna, kami beriman juga, ya, beriman juga seperti kamu. Jadi kalau ketemu orang muslim, dia pura-pura muslim juga, seperti itu, pura-pura Islam. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka itu berpaling ila syayatinihim kepada apabila mereka itu pergi ila syayatinihim kepada setan-setan mereka, maksudnya kumpul lagi sesama kaum musyrik, sesama kaum munafiknya, sesama kaum non muslim dengan teman-temannya. Qalu inna ma'akum, mereka itu berkata, orang munafik, inna ma'akum, sesungguhnya kamu, sesungguhnya aku, sesungguhnya kami, ma'akum, beserta kamu, sama seperti kamu. Saya tetap bukan Islam, ya. Saya tetap, ya, teman-teman kamu, seiman dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami itu mengolok-olok. Jadi saya seakan-akan sebagai muslim, sesungguhnya saya itu bukan muslim, saya juga seperti kamu. Ya, inilah
Jadi kalau seperti bunglon ya, dia dekat atau berada di kayu yang hijau ikut hijau, di kayu yang coklat ikut coklat, dan seterusnya. Inilah sifat-sifat kaum munafik. Nah, ini sangat berat ini, karena munafik itu sudah divonis dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di kerak yang paling bawah dari api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yastahzi'u, mempermainkan mereka, mengolok-olok, bihim kepada mereka, wa yamudduhum, dan membuat perpanjangan waktu, fi tughyanihim, dalam angan-angan mereka, ya'mahun. Ya. Jadi mereka itu tertipu dengan angan-angan mereka. Karena mengapa? Karena Allah telah mengolok-olok mereka. Ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang dianggap oleh Allah ishtaraw ad-dalalata. Mereka menjual dengan kesesatan. Menjual kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Maksudnya petunjuk itu ditukar kesesatan demi uang, ya, demi jabatan, demi keduniaan. Jadi mereka itu telah rela mengorbankan kehidupan yang abadi karena mengejar kehidupan yang fana, yang sementara, ya. Mengejar kehidupan dunia, kenikmatan dunia, telah mengorbankan kenikmatan akhirat. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan berhasil, tidak akan berlaba, ya, tijaratuhum, dagangan mereka. Wa makanu, dan tidak ada, dan tidak ada mereka muhtadi, mendapat petunjuk, ya, karena mereka itu sudah menjual kesesatan, ya, membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidak akan berhasil, tidak akan berlaba dagangan mereka. Jadi kalau iman ini diibaratkan dagangan, walaupun baik bagaimana, walaupun kita berbuat baik bagaimana, kaya bagaimanapun saja, sugih kata orang, ya, soki kata orang Madura, ya, ini tidak akan berhasil, tidak akan bisa dimanfaatkan nanti di akhirat. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, maka setelah api itu menyinari ma haulahu, di sekitar mereka, zahaballahu binurihim, maka Allah melenyapkan binurihim, dengan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah meninggalkan mereka fi dhulumatin, dalam kesesatan, dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat, ya. Jadi diperumpamakan seperti orang yang menyalakan api, ya, menyalakan api, setelah api itu bersinar di sekitarnya, oleh Allah dilenyapkan. Dengan demikian maka dia berada dalam kesesatan, dalam kegelapan yang luar biasa, sehingga tidak bisa melihat, ya, mana barat, mana timur, mana baik, mana buruk, yang seperti itu. Karena sudah di hatinya tidak ada sinar Al-Quran, tidak ada sinar hidayah. Summum bukmun, ya. Summum bukmun, umyun, tuli, buta, bisu, ya. Tuli
buta, bisu. Wahum la yarji'un, maka mereka tidak akan bisa kembali. Maksudnya tidak akan bisa kembali kepada kebenaran sebelum hatinya itu terbuka untuk menerima kebenaran Islam. Au kasayyibi minas sama'i, atau seperti terjadinya hujan lebat minas sama'i, dari langit, fihi dulumatun, dalam hujan yang lebat itu dulumatun ada kegelapan, waradun dan petir, wabarkun dan halilintar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan asabi'ahum, akan jari-jari mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi, dari apa ya, dari kilatan petir, hadarul maut, takut mati. Iya. Jadi ini perumpamaan dari Allah bahwa orang munafik itu ya, diperumpamakan seperti hujan dari langit yang gelap, ada kilat, ada petir yang menyambar-nyambar. Jadi kalau Al-Quran itu dibacakan, kebenaran itu dibacakan, wahyu disampaikan, mereka itu menyombat telinganya. Mengapa? Karena dianggap petir, dianggap halilintar, dianggap sesuatu hadarul maut, karena takut mati. Karena iman mereka takut mati kalau mendengar penjelasan-penjelasan dari Kanjeng Nabi seperti itu. Ya. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi bil kafirin, kepada orang-orang kafir. Maksudnya muhitun di sini Allah tahu segala rahasia, segala isi hati. Ini namanya meliputi, menguasai, mengatur dan lain sebagainya. Yakadul barku yaqtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar absarahum, penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum, sekali-kali apabila menyinari, kulama, setiap menyinari, lahum, kepada mereka, masyaufi, mereka pergi. Jadi kalau seperti ada kilat itu kan kilat ya, itu kan menyinari, itu mereka berjalan. Wa idza adlama alaihim, dan apabila gelap jatuh pada mereka, alaihim, pada mereka, qamu, mereka berdiri. Ya. Jadi kalau ada petir, mereka itu pergi, dan apabila telah enggak ada petir, sudah gelap, mereka berjalan seperti itu. Jadi kalau tidak ada peringatan, mereka itu berjalan, berdiri, berhenti. Kalau ada peringatan, mereka itu berjalan. Karena Al-Quran itu dianggap mematikan bagi mereka. Ya. Iya, yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaufi wa idza adlama alaihim qamu. Jadi setelah ada celah, ada sinar walaupun sedikit, mereka itu berjalan. Ya. Setelah gelap, mereka itu berhenti. Ya. Jadi setelah ada pengajian, ada penjelasan,
Di samping mereka itu menyumbat telinga, juga diperumpamakan dia itu lari dari pengajian. Dan apabila pengajian itu sudah selesai, ayat itu sudah selesai disampaikan, mereka itu berhenti seperti itu. Walau sya'allahu, seandainya Allah berkehendak, la dhahaba bisamihim, niscaya Allah akan melenyapkan bisamihim dengan pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu qadirun, berkuasa. Jadi inilah sifat-sifat kaum munafik. Ya. Tentang penjelasan yang lebih jelas lagi bisa dicari di tafsir-tafsir, karena ini hanya sekedar penyampaian beberapa makna. Kalau penafsirannya ini macam-macam, nanti bisa ditengok dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan sebagainya. Mungkin hanya sampai di sini, semoga bermanfaat untuk kita semua untuk memperdalam tafaqquh fiddin, mengenal Islam, mengenal Al-Qur'an dengan sebagian artinya yang saya sudah sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan anak cucu kita semua ke depan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.